Halo, welcome back. Selamat datang di podcast yang dibuat oleh bapak-bapak berumur 40 tahun yang kangen siaran dan merasa dirinya masih VJ MTV. Inilah Om Aji Ngepot on Video. Om Aji Ngepot. Om Aji Podcast. Om Aji Ngepot on Video adalah sebuah podcast yang saya buat khusus sebagai apresiasi terhadap album fisik. Di mata kami, album fisik bukan cuma sekedar musik doang, karena di situ ada desain, ada sleeve, ada kemasan yang turut mendukung visi seni dari si musisi tersebut. Dan di edisi kali ini, kita akan membahas album yang sudah dirilis 3 kali dalam 40 tahun terakhir. Album tersebut adalah Greatest Hits, salah satu album Greatest Hits paling baik yang pernah dibuat di industri musik, Queen Greatest Hits edisi 2021. Queen Greatest Hits mungkin termasuk satu dari sedikit album Greatest Hits yang paling baik yang pernah dibuat di industri musik. Betapa tidak, susunan lagunya pas, terus lagu-lagu yang ada di album ini semuanya adalah lagu-lagu yang sangat legendaris dan dibuatnya dengan penuh visi musik yang luar biasa. Dan Greatest Hits merupakan jalan paling mudah bagi siapapun yang ingin tahu tentang musik Queen, tapi terlalu terasa mahal untuk mendengarkan semua albumnya. Makanya, Greatest Hits menjadi album nomor 1 dengan penjualan tertinggi di Inggris dan belum terpecahkan hingga sekarang. Dan di edisi kali ini kita akan membahas album Greatest Hits yang sudah dirilis 3 kali dalam 40 tahun terakhir. Rilisan pertama adalah rilisan tahun 2021 yang saya belinya adalah dalam bentuk kaset. Sementara rilisan yang kedua adalah rilisan tahun 2011 yang dirilis dalam rangka 40 tahun ya? Iya benar, 40 tahun band Queen. Dan rilisan pertama adalah rilisan originalnya tahun 81. Kita akan bandingkan 3 album ini, bagaimana packagingnya, bagaimana sleeve-nya, dan mana yang paling baik dari 3 album ini apabila Anda ingin membeli salah satunya. Oke, inilah Om Aji Ngepot on Video. Oke, teman-teman. Ini di hadapan kita 3 album Greatest Hits Queen yang dirilis pada tahun yang berbeda-beda. Ini adalah rilisan terbaru tahun 2021 yang dirilis untuk memperingati 40 tahun rilisnya album ini. Lalu ini adalah rilisan 2011 yang dirilis dalam rangka 40 tahun Queen. Dan yang terakhir, Queen Greatest Hits versi original. Jadi ini rilisan pertama album Greatest Hits pada tahun 1951. Kita mulai dengan membahas album yang ini dulu ya, yang versi rilisan original tahun 81. Ini adalah album yang sederhana, hanya menggambarkan 4 sosok personilnya di foto, dan fotonya juga editannya masih editan jadul banget, masih kayak kalau zaman sekarang ini editan dasar ini. Oke, di belakangnya ada 4 foto masing-masing personil dengan gaya sendiri-sendiri. Ada Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor, dan John Deacon. Plus list lagu dari lagu pertama sampai lagu ke-17, dimulai dari Bohemian Rhapsody, lalu Another One Bite the Dust, Killer Queen, dan selanjutnya hingga We Are the Champion. Yang saya pegang ini adalah rilisan versi Inggris, rilisan original yang diedarkan untuk Inggris dan Eropa. Jadi Queen Greatest Hits itu beredar di dunia dalam 2 versi. Versi yang pertama adalah rilisan Inggris, di mana lagunya hanya 17 lagu. Dan versi yang kedua adalah rilisan Amerika, di mana lagunya bertambah 1 menjadi 18 lagu, yaitu lagu Queen featuring David Bowie yang berjudul Under Pressure. Kenapa untuk Queen Greatest Hits versi Amerika ditambah dengan lagu itu? Karena pada saat album ini rilis, Queen pun merilis single yang sama, merilis single Under Pressure yang merupakan pemanasan sebelum album mereka selanjutnya, yaitu apa ya judul albumnya itu ya? Kok gue lupa ya? Hot Space. Tuh inget dah akhirnya Hot Space. Jadi sebagai pemanasan album Hot Space, salah satu single dari album itu kolaborasi Queen dengan David Bowie dirilis, judulnya Under Pressure. Nah, ketika album ini rilis,
kebetulan juga single itu rilis, dua-duanya masuk di chart utama Amerika, urutan lagi nomor 1 dan 2. Makanya perusahaan rekaman sana memasukkan Under Pressure menjadi bagian dari album Greatest Hits sebagai bagian dari promosi dan pendongkrak penjualan album di Amerika. Oke, kita langsung buka. CD-nya masih standar banget ya. Ya, seperti ini. Dan tidak ada yang istimewa dari sampul belakangnya, dari sleeve belakangnya. Sama persis dengan apa yang kita lihat di belakang kemasan CD. Jadi di kemasan dalam juga tidak berbeda, kayak cuma copy paste doang. Begitu dibuka, iya. Sama sekali tidak memberikan informasi apa-apa, karena dia hanya memberikan tambahan durasi lagu, dan siapa kredit pencipta lagunya, dan tahun rilis lagu tersebut. Jadi hanya itu informasi yang didapat dari album original ini. Sementara sebelah kanan, informasi tentang compact disc digital audio. Ya, wajar sih, karena pada tahun 81 ketika album ini dirilis, compact disc atau CD itu merupakan teknologi baru, sehingga informasi tentang compact disc masih dituliskan di kemasan sampul album. Jadi album ini ketika rilis 81, Greatest Hits dirilis dalam dua format, yaitu vinyl dan compact disc. Ini kemasan pertama rilisan tahun 81, kemasan CD-nya. Ya, dan selanjutnya inilah album Queen yang dirilis pada tahun 2011, memperingati 40 tahun rilis 40 tahun Queen. Queen akhirnya merilis albumnya dalam Greatest Hits-nya dalam satu format. Jadi Greatest Hits 1 dan 2 digabung dalam satu CD. Yang saya pegang ini adalah rilisan Amerika karena dirilis oleh Hollywood Record. Jadi ada cerita teman-teman, pada tahun 2000-an EMI bangkrut. EMI adalah yang menjadi labelnya Queen, bangkrut, dan di Amerika EMI dibeli oleh Universal Record. Nah, Universal ini adalah mayor label besar, di mana di situ ada Eminem, ada Limp Bizkit, ada Metallica juga di situ, dan memiliki banyak perusahaan-perusahaan kecil, record-record label kecil. Nah, salah satunya adalah Hollywood Record, anak perusahaan dari label Universal. Dan Queen ada di bawah bendera Hollywood Record kalau di Amerika. Nah, ini tahun 2011 albumnya dirilis dalam bentuk paket, album Greatest Hits-nya, Greatest Hits 1 dan 2. Tapi yang akan kita bahas adalah Greatest Hits 1 ya. Nah, pertanyaannya, walaupun ini versi Amerika, kenapa sih di Greatest Hits 1-nya tetap 17 lagu? Nggak ada versi yang dikeluarkan pertama kali tahun 81, di mana di situ ada lagu Under Pressure dari David Bowie. Jawabannya adalah karena di bundling ini Greatest Hits 2 sudah membuat lagu Under Pressure. Jadi nggak dimasukin lagi ke Greatest Hits 1. Sehingga album Greatest Hits yang ini balik lagi ke marwahnya walaupun dirilis di Amerika. Kita buka seperti apa isinya. Ya, CD-nya udah berwarna, udah ada desain, nggak sepolos keluaran tahun 81 lagi ya. Udah logo Queen yang sekarang mah. Nah, ini masih polos. Kalau yang sekarang mah ada logo Queen-nya. Ya, lagunya sama, ada 17 lagu. Kita langsung buka. Apa aja sih lagu-lagu, seperti apa sih sampulnya, atau seperti apa sih kemasan album musik yang rilisan 2017 ini. Dimulai dari Bohemian Rhapsody juga dan diakhiri dengan We Are The Champion, sama persis dengan rilisan tahun 81. Bedanya di versi tahun 2011, nampaknya album ini memang diniatkan sebagai memorabilia atau catatan pendek dari perjalanan Queen. Jadi di masing-masing halaman ada perjalanan tentang lagu yang masuk di Greatest Hits tersebut. Dalam hal ini dari album lagu Bohemian Rhapsody
sampai lagu We Are The Champion, masing-masing halaman memuat sampulnya ketika masih dalam bentuk single plus ceritanya. Cerita ketika single itu dirilis. Ini untuk single Another One Bite The Dust. Ini ceritanya. Killer Queen seperti ini, sampul singlenya pada saat itu. Dan ini adalah ceritanya juga di sebelah kanannya. Lalu Fat Bottom Girl, Bicycle Race ternyata tidak ada sampul singlenya. Yang ada langsung loncat ke sampul single You're My Best Friend, Save Me. Jadi Crazy Little Thing Called Love juga nggak ada sampul singlenya ternyata di sini. Nggak selengkap itu. Dan Stop Me Now. Nah, Somebody to Love ada. Now I'm Here, Lily of the Valley ada. Good Old Fashioned Lover Boy ternyata masuk dalam Queen First EP singlenya. Lalu Play the Game, Flash, dan Seven Seas of Rye tentu saja. Dan tentunya lagu penutup yaitu We Are The Champion dan We Will Rock You, yang ternyata dimasukkan ke dalam satu single pada saat itu, teman-teman. Ya, selanjutnya ini udah Greatest Hits 2 ya. Oke, itu yang rilisan tahun 2011. Sekarang kita bongkar rilisan terbaru, yaitu tahun 2021. Jadi untuk rilisan terbaru ini, seperti yang saya ceritakan tadi, Queen merilis reissue album Greatest Hits-nya. Dan yang spesial adalah dalam format kaset, karena dalam format kaset ini ada versi masing-masing personil wajahnya. Jadi ada 4 versi untuk Greatest Hits ini. Lagunya sama isinya, tapi sampulnya beda-beda. Jadi ada versi gambar Freddie Mercury, ada versi gambar Brian May, Roger Taylor, dan John Deacon. Nah, seperti kita lihat ini adalah yang versi Freddie Mercury yang saya pegang. Ini saya dapatkan langsung dari queenonline.com. Jadi Queen Store ya. Jadi official merchandise, official store dari Queen. Kita lihat list lagu-lagunya. Masih sama, 17 lagu, tidak bertambah. Kemasan kasetnya yang menarik. Kasetnya warnanya menjadi warna biru aqua. Dan ada tulisan Greatest Hits. Dan ini bukan kaca, teman-teman. Ini plastik. Pecah dikit, rusak pitanya. Demi daur ulang katanya. Sekarang kita bongkar isinya. Apakah sama dengan rilisan tahun 81 ataukah sama dengan rilisan tahun 2021 di mana membuat informasi lengkap. Tapi kalau kayak cuma segini-segini doang sih nggak bakal banyak kan yang dikasih. Ya, di sini yang ada pertama adalah list lagunya dari side A dan side B, sama seperti versi originalnya. Ada kredit siapa yang menulis, cuma bedanya tidak ada tahun rilis pada saat itu. Tidak ada tahun rilis lagunya dikeluarkan pada tahun berapa, tapi kredit penulis lagunya sama ada. Nah, di baliknya cuma apa ini ya, sampul cover dari masing-masing single, mulai dari Bohemian Rhapsody, Another One Bite The Dust yang tadi kita udah lihat versi besar, Killer Queen, Now I'm Here. Nah, Bicycle Race yang tadi nggak ada versi single ya, sampulnya ini ada. Nah, seperti ini versi singlenya, ternyata sampul versi singlenya, packagingnya, sleeve-nya. Nah, ini untuk Fat Bottom Girl dan ini untuk Bicycle Race. Ya, hanya sampul singlenya saja dan ditutup dengan gambar Queen berempat. Oke, untuk sebuah album yang repackage atau reissue, ini benar-benar hanya menjual sisi nostalgia dari album ini. Tidak diremaster, tidak diremix,
tidak di mixing ulang juga, hanya dibuat dalam kemasan kaset dan 4 dengan sampul yang berbeda-beda, 4 versi dari wajah-wajah personil Queen ini. Oke, itu tadi compare kita untuk album istimewa Greatest Hits dari Queen, salah satu album Greatest Hits terbaik yang pernah dibuat di dunia musik. Mungkin untuk Anda yang mendengarkannya dalam versi streaming tidak terlalu terasa istimewa, tapi bagi pemegang versi fisik tentunya masing-masing cover ini sangat bermakna dan sangat memberikan sensasi tersendiri ketika menikmatinya. Guys, itu tadi Om Aji Ngepot on video edisi hari ini. Terima kasih Anda sudah menonton. Jangan lupa untuk mengikuti juga Om Aji Ngepot audio di Spotify, Apple Music, dan Anchor. Anda juga bisa membaca album-album favorit yang saya rekomendasikan di Om Aji Ngepot on blog. Alamatnya ada di bawah ini. Dan apabila Anda ingin beli kaset atau album fisik, silahkan kunjungi toko saya di Tokopedia Om Aji Ngepot Store. Saya Aji Aditya pamit, sampai ketemu di edisi selanjutnya. Dadah. Om Aji Ngepot. Om Aji Podcast.